Lalu bagaimana kita dapat melatih tingkat kewaspadaan kita, tingkat ketelitian kita terhadap pengajaran-pengajaran yang sesat? Milikilah hubungan yang baik di dalam Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui relasi yang baik dengan Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan tenang bersama Tuhan. Semoga saudara-saudara sekalian tetap di dalam sukacita yang dari Tuhan. Ayat harian yang menyapa kita pada hari ini berdasarkan Matius 7 ayat yang ke-15. Dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Domba dan serigala. Tentu kita tahu bahwa kedua hewan ini memiliki perbedaan yang jelas. Domba merupakan hewan peliharaan dan jinak, sedangkan serigala merupakan hewan liar dan buas. Adakah di antara kita yang berani mengelus seekor serigala ketika berjumpa? Tentu tidak, karena kita takut. Kita tahu itu berbahaya dan akan mengancam hidup kita. Tetapi berbeda dengan domba, kita berani mendekatinya, mencoba untuk mengelus, karena kita tahu domba adalah hewan yang jinak dan tidak mengancam hidup kita. Yesus menyampaikan hal tentang pengajaran yang sesat yang ditandai dengan kehadiran nabi-nabi palsu sebagai serigala yang menyamar seperti domba. Nabi-nabi palsu ini tampaknya bersahabat, mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi sebenarnya karakternya sama seperti serigala yang buas dan mengancam kehidupan. Jika ada nabi-nabi palsu, tentu ada nabi-nabi sejati. Lalu bagaimana kedua hal ini dapat dikenali? Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa keduanya dapat dikenali dari hasilnya, buah yang baik. Prinsipnya adalah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi ini ada kaitan atau hubungan antara iman yang sejati dengan pengajaran-pengajaran baik yang disampaikan, yang menghasilkan nilai-nilai yang baik dan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi kepalsuan yang dihasilkan hanyalah kepura-puraan. Oleh karena itulah Yesus memperingatkan para murid dan pengikut-pengikut agar waspada terhadap nabi-nabi palsu, supaya mereka tidak terikut atau tidak terpengaruh melalui pengajaran-pengajaran sesat yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Tampaknya seperti nilai-nilai ajaran yang baik, tapi sebenarnya adalah kekeliruan, pengajaran yang berisikan kekeliruan dalam memahami dan mengerti nilai-nilai yang sejati dan mengarah kepada kesesatan. Tentu ini mengkhawatirkan karena berdampak kepada kehidupan. Nilai-nilai yang diajarkan dari nabi-nabi palsu membawa perubahan
pada nilai-nilai baik, nilai-nilai yang sejati yang disampaikan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini menyapa kita pada hari ini, diingatkan kembali agar kita terus merenungkan sehingga kita dapat waspada, dapat teliti terhadap pengajaran-pengajaran yang kita jumpai di dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini. Lalu bagaimana kita dapat melatih tingkat kewaspadaan kita, tingkat ketelitian kita terhadap pengajaran-pengajaran yang sesat. Milikilah hubungan yang baik di dalam Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui relasi yang baik dengan Tuhan, melalui relasi yang baik dengan orang-orang yang baik di dalam hidup ini, agar dengan demikian kita dapat melatih diri kita hidup di dalam kebaikan-kebaikan oleh karena pengajaran-pengajaran yang baik yang kita terima. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 7 dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah hidup mereka dan contohlah iman mereka. Itulah tandanya nabi sejati. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan pasti selalu menyertai